Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karam Alvita dengan NIM 24060083. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul makroekonomi MenQ bab 12, yaitu adalah perekonomian terbuka, tinjauan ulang, model Mandel, Fleming, dan sistem kurs. Pertama, apa itu model Mandel-Fleming? Model ini merupakan model yang mirip dengan model ISLM. Keduanya menekankan pada interaksi antar pasar dan pasar uang, tingkat harga yang tetap, dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek. Pada pendapatan agregat, model Mandel-Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan dalam ISLM, mengasumsikan bahwa perekonomian itu bersifat tertutup. Yang tergambar pada kurva berikut ini, yang E yang menggambarkan tentang upah dan pendapatan. Eh, Garis LM yang artinya ada garis vertikal dari atas ke bawah, dan garis IS adalah garis yang memotong garis LM tersebut, dan titik pertemuannya disebut dengan course equilibrium. Selanjutnya apa itu model Mandel-Fleming. Model ini sering digambarkan sebagai model paradigma kebijakan Dominic untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim, yaitu adalah perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka dan ada mobilitas modal sempurna. Berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia. Dinotasikan sebagai sistematik R sama dengan R bintang. Satu pelajaran penting dalam model ini yaitu adalah kinerja perekonomian bergantung pada sistem kurs yang diadopsinya, yaitu adalah mengembang ataupun menetap. Model ini membantu menjawab pertanyaan sistem kurs mana yang sebaiknya diadopsi oleh suatu negara. Pertama adalah kurs mengembang. Kurs mengembang adalah sistem kurve yang dibuat oleh kekuatan pasar dan diizinkan oleh fluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs mengembang menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan pada pasar barang dan pasar uang. Ketika suatu mengubah equilibrium itu, kurs dimungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Selanjutnya ada pun model yang membangun Mandel-Fleming. Perekonomian terbuka kecil di bawah kurve mengembang. Dua persamaan, perhatikan tanda bintang di samping IS dan LM. Untuk mengingat kita persamaan menganggap tingkat bunga itu konstan. Persamaan pertama adalah IS bintang sama dengan Y sama dengan C dikurang Y kurang T. Plus investasi dikali dengan R bintang ditambah government atau belanja pemerintah ditambah NX dalam kurung dikali E. Selanjutnya adalah LM bintang sama dengan M per P sama dengan L dikali R bintang dikali dengan Y. Kita mempunyai beberapa asumsi. Yang pertama adalah asumsi satu adalah tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia, yang artinya adalah R sama dengan R bintang. Asumsi keduanya adalah tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek. Ini berarti kurs nominal proporsional terhadap kurs nilai. Ketiga, jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral. Yang keempat, kurva LM bintang kita akan vertikal karena kurva tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Selanjutnya, kurva IS bintang. Miring ke bawah. Miring ke bawah karena kurva yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto karena meningkatnya nilai mata uang membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang asing. Yang lalu menurunkan pendapatan agregat. Yang tergambar pada kurva E yang menggambarkan kurva dan kurva Y yang menggambarkan pendapatan dan output. Ketika
kurve ketika kurve terjadi penaikan, maka pendapatan juga meningkat, sehingga kurva IS akan cenderung bergeser ke kanan. Selanjutnya ada menderivasikan model menderivasikan Fleming IS. Kenaikan kurve menurunkan ekspor neto yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Kurva IS meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar barang. Ada yang namanya kurva NX, adalah kurva yang menggambarkan kombinasi kurve dan ekspor neto atau NX. Yang kedua adalah kurva perpotongan Keynes atau Y sama dengan E, yaitu yang menggambarkan kurva antara pengeluaran yang disimbolkan sebagai E dan pendapatan atau output yang disimbolkan dengan Y. Selanjutnya adalah kurva IS yang menggambarkan tentang kurs dan pendapatan output. Selanjutnya ada menderifikasikan selanjutnya adalah yang menderifikasikan model Mandel-Fleming LM. Kurva LM adalah tingkat bunga dunia sama menentukan tingkat pendapatan. Kurva LM bintang vertikal karena kurve tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Ingat, persamaan LM bintang sendiri adalah M per P, yang artinya L dikali dengan R bintang sama dengan Y. Seperti yang tergambar dalam kurva LM, adalah kurva yang menggambarkan tentang tingkat bunga dengan tingkat pendapatan atau output. Kurva ini bersifat slope, yaitu slope positif, yang artinya ketika bunga sendiri naik, maka pendapatan juga ikut meningkat. Adapun selanjutnya yaitu kurva LM bintang. Kurva yang menggambarkan tentang kurs dan pendapatan output atau Y. Kurva ini berbentuk vertikal karena kurs sendiri tidak dipengaruhi oleh tingkat gabungan atau yang lainnya. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Seperti yang kita tahu, kebijakan sendiri terbagi dalam beberapa. Salah satunya adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini menggambarkan tentang ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil, maka karena ekspansi fiskal tingkat bunga mencoba naik, tapi aliran modal dari luar menekan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini menyebabkan kenaikan permintaan mata uang, mendorong nilainya ke atas dan membuatnya barang domestik lebih mahal bagi orang asing sendiri. Menyebabkan A dikurang dengan delta NX dikurang dengan delta NX, mengatasi kebijakan fiskal ekspansif dan berdampak pada Y. Selanjutnya, ada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah ketika peningkatan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik ke bawah. Modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik lebih murah relatif terhadap barang asing, dan menstimulasikan NX. Jadi kebijakan moneter mempengaruhi E daripada R. Selanjutnya ada kurs tetap. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan jumlah mata uang domestik pada tingkat yang ditentukan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya.
Kurs tidak memerlukan komitmen barang sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing. Sama dengan kurs yang diumumkan paling baru, yaitu adalah Cina yang menetapkan nilai mata uang terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan ketegangan antar dua negara. Penting disadari bahwa sistem kurs ini bersifat kurs nominal, yang artinya apakah menentukan kurs bergantung pada horizontal waktu. Selanjutnya ada model Mandel-Fleming di bawah kurs tetap. Eh, dalam eh, dalam model Mandel-Fleming di bawah kurs tetap sendiri terbagi atas dua kebijakan. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yang artinya kebijakan ini menggeser IS ke kanan. Untuk menjaga kurs tetap, bank sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar, menambah LM bintang ke kanan, tidak seperti pada kurs fleksibel, tidak ada dampak crowding out atau pada NX karena kurs lebih tinggi. Selanjutnya ada kebijakan moneter ekspansif. Jika bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan meningkatkan tingkat bunga ke bawah. Yang artinya, arbitrasi respon terhadap penjualan mata uang domestik ke bank sentral menyebabkan jumlah uang beredar dalam kurva LM berkontraksi ke posisi awalnya. Selanjutnya ada kesimpulan-kesimpulan kurs. Yang pertama ada yang namanya kurs tetap. Kurs tetap menggambarkan tentang kebijakan fiskal yang kuat, kebijakan moneter yang lemah. Sedangkan kurs mengembang menggambarkan tentang kebijakan fiskal yang lemah dan kebijakan moneter yang kuat. Model Van der Fleming menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat. Di bawah kurs mengembang, ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi atau naik mengurangi ekspor dan neto. Mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Model Mandel-Fleming sendiri menunjukkan kombinasi kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Jadi, tiap usaha ekspansif jumlah uang beredar sia-sia. Karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkan. Selanjutnya ada kebijakan dalam model Mandel-Fleming ringkasan. Model Fleming menunjukkan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung pada apakah kurs mengembang atau tidak. Model Mandel-Fleming sendiri menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Selanjutnya ada devaluasi dan revaluasi. Negara dengan kurs tetap melakukan sejenis kebijakan moneter dengan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan resmi mata uang disebut dengan devaluasi dan peningkatan nilai disebut revaluasi. Selanjutnya, apa itu perbedaan? Ada perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional. Jadi, bagaimana sih jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun. Dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, R bintang penduduk domestik akan meminjamkan keluar untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas, yang akhirnya tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Selanjutnya ada risiko dan expansive curve. Mengapa logika ini tidak selalu berlaku? Ada dua alasan mengapa tingkat bunga di berbagai negara berbeda. Yang pertama, ada yang namanya risiko negara. Ketika seorang investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan Amerika Serikat, mereka yakin mereka akan dibayar beserta bunganya. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan peminjaman.
Peminjaman di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasikan risiko. Yang kedua, ada yang namanya ekspektasi curve. Misal orang berharap brands Prancis turun terhadap dolar Amerika Serikat. Pinjaman dalam franc akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dolar untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis. Ketika bunga Prancis akan lebih tinggi daripada bunga di Amerika Serikat sendiri. Selanjutnya ada perbedaan pada model Mundell-Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mundell-Fleming, kita asumsikan tingkat di perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia, ditambah dengan premi risiko yang kosong, yang artinya R sama dengan R bintang ditambah dengan 0. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik memberikan pinjaman di sebuah negara, dan perubahan yang diharapkan pada curve real. Kita anggap premi risiko 0 sebagai variabel eksogen, yang artinya IS bintang sama dengan Y sama dengan C dikali dengan Y dikurang T, ditambah dengan investasi dikali dengan R plus 0, ditambah dengan government, ditambah dengan ekspor dan neto. Selanjutnya ada LM bintang, yang artinya LM bintang digambarkan dengan M dibagi P sama dengan L dikali R bintang ditambah 0 dikali Y. Untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan curve yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Misal kemelut politik menyebabkan premi risiko negara nol naik. Dampak yang paling langsung pada tingkat bunga domestik. Tingkat bunga lebih tinggi memiliki dua dampak. Yang pertama adalah kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi. Yang kedua, LM bergeser ke kanan karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan uang dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk tiap jumlah uang beredar yang ada. Dua pergeseran ini menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs equilibrium pada pasar dunia. Implikasi penting dalam hal ini adalah ekspektasi curve tidak untuk menentukan curve yang sebenarnya. Contohnya, misal orang percaya pada Prancis tidak akan berharga di masa depan. Investor akan mengenakan premi risiko yang lebih tinggi pada aset Prancis, yang artinya nol akan untuk naik di Prancis. Ekspektasi ini akan menjadi menaikkan tingkat bunga dan akan menurunkan nilai franc Prancis. Jadi, ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan menyebabkan penurunan sains. Yang tergambar pada kurva kenaikan premi risiko. Apa ini di mana perekonomian berakhir? Di slide berikutnya kita akan membahas dengan kenaikan premi risiko suatu negara mendorong naik tingkat bunganya. Karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi. Kurva IS bintang bergeser ke kiri karena ini mengurangi permintaan uang. Kurva LM bergeser ke kanan karena pendapatan naik dan kurva mengalami depresiasi. Ada 3 alasan mengapa prakteknya kenaikan pendapatan tidak terjadi. Yang pertama adalah bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya ia bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar. Kedua, depresiasi mata uang domestik
bisa tiba-tiba meningkat harga barang domestik, menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan P tingkat. Ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko, penduduk negara itu mungkin merespon dengan meningkatkan permintaan uang mereka untuk tiap pendapatan dan tingkat bunga. Karena uang sering adalah aset teraman yang tersedia. Semua tingkat perubahan ini akan cenderung menggeser kurva LM ke kiri, yang mengurangi penurunan kurva terhadap tapi juga cenderung menekan pendapatan. Selanjutnya, apakah sebaiknya kurva mengembang atau tetap? Ada beberapa pro dan kontra yang terjadi. Salah satunya adalah pro dan kontra tentang mengambang. Pro-nya adalah kemungkinan kebijakan moneter digunakan untuk maksud lain, seperti menstabilisasikan kesempatan kerja dan atau harga. Kontranya, lebih banyak spekulasi dan volatilisi atau pasang surut yang dapat terjadi. Adapun pro dan kontra pada kurs tetap. Yang pro-nya, yang pertama, volatilitas. Kurve membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Yang kedua, penggunaan yang baik oleh otoritas moneter. Selanjutnya ada kontra rate tetap. Yang pertama, kebijakan moneter ditujukan untuk tujuan tunggal, memelihara tingkat yang diumumkan. Yang kedua, dapat menyebabkan volatilitas yang lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Selanjutnya, serangan spekulasi currency bonds and dolarisasi. Serangan spekulasi adalah kasus di mana perubahan preferensi investor membuat kurve tetap tidak dimungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency bond di aturan di mana bank sentral memegang mata uang asing untuk mendukung tiap mata uang domestik. Berikut negara mempertimbangkan dolarisasi, rencana di mata uang domestik diabaikan dan dolar Amerika digunakan. Ada segitiga yang tidak mungkin. Tidak mungkin suatu negara memiliki aliran modal yang bebas, kurve tetap, dan kebijakan moneter yang independen. Tentunya model-model Fleming dengan tingkat harga yang berubah. Ingat dua persamaan model Fleming, IS dan LM. Ketika tingkat harga turun, kurva LM bergeser ke kanan. Tingkat pendapatan equilibrium yang naik. Grafik kedua menampilkan hubungan negatif antara P dan Y yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Selanjutnya ada equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Titik K pada kedua panel menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes bahwa harga tetap di P1 di titik C pada kedua diagram menunjukkan equilibrium dalam asumsi klasik bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alaminya. Adapun konsep-konsep penting yang dapat dipelajari pada bab 12 ini, yang pertama ada model Mandel-Fleming atau Mandel-Fleming models, yang kedua ada kurve mengembang atau floating exchange rates, yang kedua ada kurve tetap atau fixed exchange rates, yang keempat ada devaluasi atau deflation, yang kelima dan terakhir ada revaluasi atau revaluation. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang sahabat saya sampaikan. Saya apabila ada salah dalam penyampaian kalimat dan kata, saya mohon maaf. Saya Hikmah Rahmat Fitra, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.